Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukit Tampu Bolon ST, salah satu siswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 2023, jurusan Teknik Mesin LPTK Universitas Negeri Padang. Gerak. Gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sebut ajaran dan masing. Mulai. Selesai. Beri salam kepada Pak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua negara. Siang, Pak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siapa bisa? Bisa. Oke, sambil Bapak absen ya. Nabil, Galang, Robi, Dani, Esta, Kasya, Fadil, Imam, Radu, Rapi, Jopi, Pasca, depan. Oke, Anda sebelum kita mulai materi kita, silakan dibaca dulu literasinya. Saya kasih waktu 5 menit. Oke, pada Ananda kita lanjut materi kita Ananda yang mana kita sudah mempelajari minggu yang lalu tentang kewirausahaan. Apa itu yang dinamakan kewirausahaan? Silakan. Kewirausahaan adalah suatu langkah seseorang untuk membuka peluang usaha. Oke, bagus. Aplaus untuk Dani. Itulah yang dinamakan kewirausahaan. Kewirausahaan itu adalah suatu dorongan ekonomi sebagai pertama penggerak ekonomi pembangunan suatu negara, baik itu negara-negara lainnya, sebagai dorongan pembangunan utama, sebagai pendorong bergeraknya pembangunan suatu negara. Itulah yang dikatakan kewirausahaan. Oke, selanjutnya yang mana untuk materi kita ya. Untuk yang materi kita untuk pada hari ini adalah yang berhubungan dengan elemen peluang usaha. Tapi sebelum
kita Bapak menyampaikan tentang elemen peluang usaha itu, maka terlebih dahulu juga Bapak akan menyampaikan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah di mana agar siswa atau peserta didik dapat mengidentifikasi peluang usaha di era revolusi industri. Yang kedua, peserta didik juga dapat membedakan peluang usaha itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik juga dapat menganalisa peluang usaha. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak yang dibanggakan. Untuk itu, selanjutnya, untuk materi kita selanjutnya, maka Bapak akan menayangkan video untuk sebagai awal pembelajaran kita. Jadi Bapak harapkan di dalam video ini Ananda simak apa kira-kira yang bisa kamu simak dalam video tersebut. Nanti setelah selesai videonya, maka Bapak nanti akan bertanya kepada Ananda komentar. Untuk itu, silakan simak video ini, maka Bapak akan Bapak tayangkan. Kuncinya adalah entrepreneurship itu bukan profesi, tapi entrepreneurship itu adalah mindset. Kerja keras itu adalah disiplin waktu. Disiplin itu adalah kunci dan tidak pernah ada kompromi. Hasil utama itu menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cari apa di balik kesulitan orang ini yang kita bisa pelajari. Nah, dengan etos kerja dan mindset entrepreneurship yang tadi saya share, kita akan mampu mensiasati beberapa cobaan yang kita hadapi di dunia ini. Percaya. Oke, itulah video yang Bapak tayangkan sebagai awal pembelajaran kita. Untuk itu, Bapak ingin menanyakan kepada Ananda, kira-kira apa yang Ananda tangkap dari video tersebut? Siapa kira-kira yang bisa menanggapi? Silakan. Ya. Kesuksesan itu tergantung disiplinan, Pak. Ya. Oke, kesuksesan itu tergantung ke disiplinan. Yang lain? Jadi seorang wirausaha harus jujur, Pak. Ya. Oke, bagus. Nah, seorang wirausaha harus amanah. Ada lagi yang lain? Silakan. Oke, silakan. Seorang wirausaha itu harus pantang menyerah, tetap semangat walaupun nantinya ada masalah yang akan timbul dalam proses yang akan dihadapi. Oke, bagus. Terima kasih untuk Ananda ya sudah menjawabnya. Cukup bagus pertanyaannya. Jadi kamu anak-anak Anda sudah melihat bahwasanya bagaimana seorang wirausaha itu bisa sukses. Itu seorang wirausaha itu bisa sukses bukan harus banyak modal, tidak. Dia ada dimulai dengan dari nol. Dari nol itu seperti apa? Mungkin kita punya skill. Kita akan bekerja sama dengan yang punya modal. Kita bisa memberikan kepercayaan sehingga bisa berjalan. Itulah contoh seorang wirausaha yang sukses. Dia harus disiplin, jujur, ulet dan sebagainya. Oke, itulah video yang Bapak tayangkan. Untuk itu kita akan masuk ke materi kita selanjutnya. Oke, tuh nampak di slide depannya. Di situ menganalisa peluang usaha. Ada 4 rumus sukses analisa usaha. Kemudian analisa perencanaan usaha itu yang dikatakan FOK dan 5W tambah 1H. Jadi di dalam usaha itu ada FOK dan 5W tambah 1H. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan peta, ya, ada peta kreativitas. Kemudian selanjutnya juga bagaimana seorang wirausaha. Seorang wirausaha harus mampu mengetahui dan keterampilan yang cukup untuk mengidentifikasi peluang usaha. Jadi kita harus tahu
Harus mampu, orang-orang yang mau berwirausaha itu harus mampu mengetahui keterampilan. Kemudian banyak jenis usaha yang bisa dikelola. Mana yang akan dipilih bergantung pada beberapa hal, diantaranya minat, ada modal, ada relasi, peluang atau informasi yang cukup. Jadi perlu juga modal. Modal itu apa? Modal itu bukan hanya berbentuk uang, tidak. Modal itu ada berbentuk dari skill kita. Contoh anak-anak anda yang punya skill otomotif. Di dalam otomotif itu kan bisa kamu kembangkan apa yang kira-kira bisa kamu kembangkan dari dunia industri. Apalagi kita lihat kalau zaman sekarang, kamu bisa bayangkan roda 4 mobil zaman dahulu dengan zaman sekarang. Apa yang terjadi di sana? Ada modifikasi. Kemudian apa lagi? Hemat bahan bakar. Sampai sekarang juga akan sudah diciptakan juga mobil listrik. Bagaimana supaya peluang usaha di industri itu tercapai? Gitu. Oke. Kemudian risiko usaha yang mungkin bisa terjadi itu pasti. Di dalam dunia usaha ada risiko, itulah yang perlu harus kita hindari. Harus matang betul-betul ada mindsetnya. Oke, itu tadi ya. Yang pertama tadi minat seseorang, yang kedua modal tadi, kemudian relasi, kemudian kita melihat peluang. Kemudian tadi dalam risiko. Di dalam risiko ada yang terjadinya ada perubahan permintaan. Kemudian yang kedua ada perubahan konjunktur atau yang dikatakan kondisi ekonomi yang bisa juga mengakibatkan seperti dulu ya. Dan juga bisa mengakibatkan seperti COVID atau mempengaruhi perubahan. Kemudian persaingan yang terjadi. Kemudian kejadian tidak terduga. Jadi ada hal-hal, contoh kita punya sebagai perusahaan transportasi angkutan, kita kan tidak bisa tidak jangkau bahwa kendaraan kita itu nanti mungkin barangkali di tengah jalan ada apa mungkin dia bocor ban atau apa, otomatis dia akan itulah namanya kejadian yang tidak terduga. Oke, selanjutnya peluang usaha. Ini termasuk adalah peta kreatif yang bernama sebagai peta usaha yang menurut Dikit. Ya, ada beberapa di situ, ada opportunity yang berhubungan dengan business gate, kemudian terpendapat berhubungan dengan sourcing. Nah, itu dia model-modelnya ya. Kemudian 4M. Apa itu 4M? 4M itu berarti kita harus mampu pertama sekali menganalisis, merencanakan, mendesain, menjual. Itu perlu seorang wirausaha harus mampu memegang 4M itu. Kemudian selanjutnya ada 4 rules sukses. Bagaimana seorang wirausaha bisa sukses? Ini menurut Paul Carla. Dia sukses menggunakan yang pertama work hard, work smart, and service. Oke, sejauh ini ada kira-kira pertanyaan yang mau disampaikan? Ya, silakan. Apa pengertian dari work hard sama work smart, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaan Anda. Saya kasih dulu pertanyaannya. Yang pertama, apa itu work hard? Work hard itu adalah orang-orang yang kuat, bersemangat. Itu ya, buat bijaksana. Kemudian work smart. Work smart itu orang-orang yang cerdas, yang bijaksana dan pintar, mampu memanage. Nah, itu. Kemudian selanjutnya itulah yang dihubungkan keempat itu kesuksesan dari para culture lah. Ada dia pada diri dia. Dia kuat, dia smart, dia cerdas. Ada juga service. Service itu pelayanan. Layanannya. Kemudian kita lanjut, analisis SWOT digunakan untuk mengetahui prospek peluang usaha. Bagaimana kita mengetahui prospek peluang usaha itu? Jadi untuk mengetahui itu ada strategi, strike, kelebihan usaha atau produk. Kemudian weakness, kelemahan, kekurangan produk. Kemudian opportunity, peluang sekarang ke depan, ya. Kemudian threat, ancaman pesaing.
Itulah di dalam dunia usaha. Kemudian selanjutnya, untuk mengembangkan ide gagasan tentang peluang usaha, kita harus berpikir secara yang pertama positif, kreatif, inovatif, inisiatif. Nah, itu perlu. Fleksibel, responsif. Jadi kita ini, apalagi khususnya anda seorang teknik mesin, jurusan otomotif, kamu harus inovatif, ya, harus inovatif supaya kita bisa sukses, bisa berkembang apa yang mau kita jalankan. Kemudian menurut Small Business Development Center, untuk mencapai keberhasilan usaha peluang usaha tergantung pada sebagai berikut. Yang pertama, individual skill. Itulah yang Bapak sampaikan tadi, harus ada individual perorangan. Siapa yang mau usaha itu ada skillnya. Kemudian colleague of business, berarti kolega, kerjasama, ada kolega, kerjasama ya. Kemudian establishment of goal, ya, harus stabil. Kemudian take effect of the opportunities. Kemudian selanjutnya ada design. Kemudian minimize the fear of business. Jadi kita bisa bersaing dalam dunia bisnis. Kemudian analisis perencanaan usaha. Ketika menganalisis suatu peluang usaha, maka kita dihadapkan berbagai, ada keberhasilan, ada kegagalan. Untuk itu kita harus mengetahui, harus mengingat ya, bagaimana supaya tidak gagal, bagaimana untuk meraih keberhasilan itu. Di dalam keberhasilan, usaha tidak terlepas dari perencanaan usaha. Dalam perencanaan usaha ada beberapa pertanyaan yang kita analisis, terangkum. Itulah yang dikatakan ada 5W dan 1H. Apa itu? Yang pertama, what, produk usaha apa yang akan kita ambil, yang akan diambil. Kemudian who, siapa yang melaksanakan tugas tersebut, siapa yang akan melakukannya. Kemudian why, mengapa memilih usaha tersebut. Kemudian when, kapan usaha tersebut dimulai. Kemudian where, di mana usaha tersebut dimulai. Kemudian how, bagaimana melaksanakannya. Tuh, jadi bagaimana cara melaksanakan di dunia industri, di lapangan. Kemudian selain itu ada juga analisis peluang usaha untuk menghindari atau meminimalisir kegagalan, yaitu dengan evaluasi secara sistematis menggunakan manajemen POK, yaitu yang pertama ada planning, membuat perencanaan yang matang. Kemudian yang kedua, organizing, mengatur dan menetapkan kegiatan yang dilaksanakan. Kita organisir supaya kegiatan itu bisa terlaksana. Kemudian ada accounting, pergerakan atau melaksanakan kegiatan. Kemudian controlling adalah pengendalian dan pengawasan. Kemudian selanjutnya pemetaan peluang usaha. Peluang usaha sangat banyak di sekitar kita, oleh karena itu diantaranya dengan pertimbangan produk yang akan dihasilkan. Yang pertama, mudah dalam pemakaian, efisien dalam pemakaian, mutlak dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, kualitas produk harus terjamin. Kualitas produk itu harus terjamin supaya konsumen merasa puas. Kemudian hemat dalam pemakaian. Kemudian ada jaminan keamanan dalam pemakaian. Jadi apapun produk-produk itu, contoh kita beli lampu, ada jaminan lampu itu berapa bulan, berapa tahannya. Jadi sehingga konsumen bisa membeli. Kemudian pemanfaatan peluang secara efektif. Kemudian itulah yang dikatakan kreativitas. Kreatif merupakan kemampuan manusia yang memberi kepuasan dalam hidup dan mengaktualisasi dirinya. Dengan 7 langkah ini dalam berpikir kreatif, yang pertama harus ada persiapan, investigation, penyelidikan. Yang ketiga transformasi atau yang dikatakan transformasi perubahan, incubation, penetesan, illumination, penerangan, verification, pengujian, implementasi, penerapan.
Kemudian yang terakhir ini inovatif. Suatu proses peluang usaha mencari gagasan dengan yang ide berdaya jual. Menurut Koratko ada 4 jenis inovasi. Yang pertama invensi dalam kurung penemuan, kemudian ekstensi, pengembangan, kemudian yang ketiga duplikasi pegadaian, kemudian yang keempat sintesis formula baru perusahaan. Itulah materi kita untuk tentang peluang usaha. Kira-kira Bapak juga cukup panjang ya Bapak sampaikan tentang peluang usaha, bagaimana cara orang wirausaha sukses. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada Ananda, kira-kira Ananda ada enggak yang kamu lihat atau di media termasuk pengusaha sukses, pengusaha muda? Coba siapa dulu kira-kira? Oke, silakan. Indra Gunawan, Nadiem Makarim, Amanda Kolek. Oke, ya itu termasuk pengusaha-pengusahamu muda, termasuk menteri daripada Joko Widodo seperti si Nadiem Makarim ya, Menteri Pendidikan itu juga termasuk pengusahamu muda. Yang kedua Sandiaga Uno termasuk juga pengusaha muda yang sukses. Itu yang bisa kita contoh. Kemudian juga Bapak juga bertanya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di dalam lingkungan daerah kita ini? Usaha-usaha apa yang bisa kita lakukan? Coba anak-anak Bapak dan Anda. Oke, silakan. Membuka bengkel mobil, terus menjual spare part kendaraan, terus menjual auto ban gitu, kayak ban. Oke, bagus ya. Itu pertanyaannya. Jawab pertanyaannya bagus, jawabannya. Yang mana di dalam dunia kita harus lihat peluang di dalam sekeliling kita. Sekeliling kita otomatis di sini kita lihat termasuk transportasi ya. Jadi kita cocok membuka bengkel-bengkel, pengecatan dan sebagainya. Cukup banyak yang bisa kita lihat. Oke, sampai di situ materi kita. Untuk itu anak-anak kita akan mengerjakan KPD kita, lembar kerja siswa. Maka Anda saya supaya dibentuk kelompoknya dan akan saya bagikan ke KPD-nya. Silakan dikerjakan, saya kasih waktunya sekitar 10 menit. Oke, sudah siap? Ya. Oke, silakan kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Baiklah, sini kami berdiri untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang bermateri mengenai perubahan dunia usaha. Adapun hasil diskusi kami yaitu ada 3. Yang pertama, aspek dalam complexity atau perubahan dunia usaha akibat bursa, yaitu dispensasi usaha luar negeri menyebabkan banyak perusahaan yang semakin rumit. Yang kemudian akibat dari perubahan tersebut, masyarakat lebih banyak memilih hal-hal berbau luar negeri sehingga tradisional terabaikan. Yang kedua, ambiguity. Pasar konvensional yang bergeser ke pasar online. Akibat dari perubahan tersebut, banyak pedagang konvensional yang mengalami kerugian. Yang ketiga, ambiguitas. Perubahan di dunia usaha buka yaitu buku manual yang berubah menjadi buku online. Akibat dari perubahan tersebut, masyarakat sulit mengambil kebijakan dalam melihat literatur informasi yang
semakin meluas. Baiklah teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya, saya silakan. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menunjuk teman saya yang bernama Fadil. Fadil sebelah sini. Perkenalkan, saya Fadil Almonenggolan dari kelompok 2. Izin bertanya, apa dampak dari perubahan buku manual yang berubah menjadi buku online? Nah, saya menjawab dari pertanyaan pribadi dari kelompok 2. Jawabannya adalah masyarakat sulit mengambil kebijakan dalam hal melihat literatur, informasi yang semalam meluas. Apakah pada sudah mungkin dari jawaban saya? Terima kasih, saya sudah puas. Terima kasih atas jawabannya dari kelompok 3. Saya ucap terima kasih. Kita kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Ya. Baiklah teman-teman, apabila tidak ada yang ingin bertanya, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3 sana. Cuma sayangnya tadi ada temannya mau mengajukan pertanyaan dari kelompok 2. Harusnya tadi dijawab. Oke, dan kali harus diperhatikan ya teman-temannya yang untuk mengajukan pertanyaan. Oke, untuk itu Ananda sudah menyampaikan hasil daripada diskusinya. Jadi kita tentang diskusi kita, mudah-mudahan Ananda juga bisa sebagai apa yang Bapak sampaikan itu sebagai aspirasi bagaimana Ananda bisa sukses tanpa harus harus uang, dengan menggunakan skill. Artinya di dalam usaha itu memang semuanya harus dilengkapi dengan ada modal, ada dana, ada keterampilan. Tetapi yang terutama adalah skill dulu kamu kuasai. Jadi Anda supaya semakin rajinlah untuk belajar. Kalian adalah orang-orang teknik mesin yang bergerak di roda 2, roda 4. Sangat banyak persaingan yang kita akan saingkan di dunia industri. Jadi siapa saja bisa jadi sukses. Untuk itu selanjutnya, itu Bapak juga akan menyimpulkan daripada kesimpulan itu. Semuanya hasil diskusinya sudah cukup bagus ya, bagus. Yang mana dari hasil pengamatan kita itu dari diskusinya bahwa kesimpulan dampak era UKA terhadap bisnis antara lain itu adalah yang pertama, tren yang berubah-ubah dapat mempersulit investasi yang tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepastian pasar. Kemudian yang ketiga, persaingan yang tinggi. Kemudian yang keempat, konsumen yang tidak tetap atau pelanggan yang tidak tetap. Itulah kesimpulan daripada hasil diskusi kelompok kita. Untuk itu Bapak akan membuat ulangan ya, evaluasi kita. Silakan kerjakan. Saya kasih waktunya 10 menit untuk mengerjakannya, tulis namanya dan kelasnya ya, jurusannya. Kalau sudah siap, boleh dikumpul satu-satu ke depan mengumpulkannya. Oke, terima kasih untuk Anda. Ini hasilnya nanti saya bagikan minggu depan. Untuk itu, Anda apa yang mau gunakan untuk materi kita minggu depan supaya bisa baca yang berhubungan dengan perkembangan kewirausahaan. Jadi silakan dibaca-baca bukunya minggu depan karena fokus pembelajaran kita adalah perkembangan kewirausahaan. Oke, mulai yang Bapak sampaikan materi kita hari ini. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, adalah yang kedua. Dimulai. Doa selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Anda. Hati-hati di jalan, atau usahakan untuk